Namun, apa yang terjadi jika satu NIP digunakan oleh lebih dari satu orang? Atau jika seorang PNS memiliki lebih dari satu NIP di instansi yang berbeda? Ini bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi juga membuka celah besar bagi manipulasi, penyalahgunaan wewenang, hingga potensi kerugian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Kalturo Official Podcast bersama saya, host Anda, Kalturo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah dugaan yang sangat memprihatinkan dan berpotensi merusak integritas birokrasi kita, yaitu adanya indikasi penggunaan NIP ganda atau bahkan perubahan NIP yang diduga dilakukan oleh sejumlah pejabat daerah. Temuan ini mencuat di beberapa instansi, termasuk pada posisi strategis seperti kepala dinas, sekretaris daerah, bahkan di kasus ini juga terjadi di beberapa kepala rumah sakit. Jika dugaan ini terbukti, kita berbicara tentang pelanggaran serius terhadap sistem administrasi negara. Nomor induk pegawai atau NIP seharusnya menjadi identitas unik seorang pegawai negeri sipil atau PNS dengan NIP perjalanan karir dan data administrasi seorang pegawai dapat dikelola secara akurat dan sistematis. Namun, apa yang terjadi jika satu NIP digunakan oleh lebih dari satu orang? Atau jika seorang PNS memiliki lebih dari satu NIP di instansi yang berbeda? Ini bukan hanya soal kesalahan teknis, tetapi juga membuka celah besar bagi manipulasi, penyalahgunaan wewenang, hingga potensi kerugian negara. Dugaan pemakaian NIP ganda atau berubah saat seseorang menjabat di tempat lain menimbulkan beberapa pertanyaan penting. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ada celah dalam sistem administrasi kepegawaian yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu? Ataukah ini merupakan bentuk kesengajaan yang melibatkan kolusi antar pejabat? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pekerjaan rumah besar yang harus dijawab oleh pemerintah. Salah satu kemungkinan yang patut dicermati adalah bahwa sistem manajemen kepegawaian di beberapa daerah masih jauh dari transparan. Ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi mendalam pada sistem digitalisasi kepegawaian kita. Sebagai masyarakat sipil, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mendorong agar kasus ini diusut tuntas, baik oleh aparat pengawas internal maupun lembaga penegak hukum. Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa dugaan ini tidak berhenti hanya pada laporan, tetapi berlanjut ke proses hukum yang adil dan terbuka. Selain itu, penggunaan NIP ganda juga membuka potensi kerugian negara yang signifikan. Bayangkan, dengan satu orang yang memiliki beberapa NIP, maka bisa saja terjadi penggandaan hak-hak kepegawaian seperti gaji, tunjangan, atau bahkan dana pensiun. Jika ini terjadi pada level pejabat tinggi, dampaknya akan sangat merugikan anggaran negara. Menteri yang bertanggung jawab atas reformasi birokrasi harus mengambil langkah serius untuk memperbaiki sistem ini. Salah satu caranya adalah dengan memperketat pengawasan dan memastikan integrasi data kepegawaian melalui platform yang digital yang tidak mudah dimanipulasi. Penggunaan teknologi seperti blockchain
bisa menjadi solusi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan aman. Di sisi lain, masyarakat juga harus terus memantau perkembangan kasus ini. Kita harus menyadari bahwa birokrasi yang bersih adalah hak kita sebagai warga negara. Jika temuan ini terbukti benar, publik berhak mengetahui siapa saja yang terlibat dan apa sanksi yang diberikan. Transparansi adalah bentuk penghormatan pemerintah terhadap rakyatnya. Kasus dugaan nip ganda ini adalah cerminan betapa pentingnya integritas dalam manajemen kepegawaian negara. Jika sistem ini dibiarkan lemah, maka bukan hanya birokrasi yang akan terkena dampaknya, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama mengawal kasus ini dengan seksama. Pemerintah harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola kepegawaian. Bukan hanya untuk menutup celah penyimpangan, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik. Untuk pendengar Kalturo Official Podcast, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast ini agar semakin banyak yang peduli dan ikut mendukung transparansi dalam birokrasi kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.